Tiba-tiba, ponselku berdering, ternyata itu telepon dari Pak Salim. Pak Salim bilang kepadaku, kalau besok pagi, aku harus menyusul ke tempat beliau, sekalian untuk menjemput istri pertama beliau. Aku terbangun sekitar jam 6 pagi, aku teringat telepon dari Pak Salim tadi malam, yang menyuruhku untuk nyusul ke tempatnya berada. Kulihat, Bu Ida, istri keduanya, masih tertidur lelap. Aku dengan hati-hati, agar tidak membangunkan Bu Ida yang sedang pulas. Kemudian bergegas bersiap, dan ketika aku sedang bersiap, Bu Ida terbangun. "Bagas sayang, mau kemana? Pagi-pagi kok udah siap-siap?" tanya Bu Ida. "Tadi malam, Bagas ditelepon Pak Salim sayang, disuruh nyusul dia ke tempatnya," sahutku. "Kalau kamu pergi, nanti siapa yang nemenin aku?" ujar Bu Ida terlihat cemberut. "Gak lama kok sayang, nanti, begitu selesai, Bagas langsung pulang," jawabku. Bu Ida bangun dari tempat tidur, lalu memberi rangkul. "Janji gak bakal lama ninggalin aku kan?" tanya Bu Ida. "Iya sayang, Bagas janji, bakal langsung pulang begitu udah selesai," sahutku. Ketika aku akan berangkat, tak lupa, Bu Ida salim kepadaku, "Kami sudah seperti pak istri saja, padahal dia adalah istri dari bosku. Hati-hati di jalan ya sayangku, cepat pulang, biar aku gak kesepian," ujarnya. Kemudian, aku pun berangkat, aku bergegas menyusul ke tempat tugas Pak Salim di Jakarta. Setibanya di hotel, aku menelpon Pak Salim, beliau menyuruhku untuk menunggu di lobi hotel. Tidak lama setelah itu, Pak Salim turun dan menemuiku di lobi hotel. "Bagas, syukur kamu udah datang," ucap Pak Salim. "Memangnya ada apa Pak?" tanyaku bingung. "Begini, saya minta tolong sama kamu, antarkan Bu Yanti ke dokter, dia dari kemarin mengeluhkan tidak enak badan," jelas Pak Salim. Bu Yanti adalah istri pertama Pak Salim. Bu Yanti berusia sekitar 50 tahun, memiliki perawakan sedikit gemuk. "Setelah dari dokter, kamu antar pulang Bu Yanti ke rumahnya, biar dia bisa langsung beristirahat. Saya masih ada pekerjaan di sini, karena itu saya minta tolong sama kamu," terang Pak Salim. Kemudian, Pak Salim menyerahkan kartu kunci kamar. "Ini kunci kamar Bu Yanti, kamu tolong bopong dia tadi bilang, kepalanya agak pusing, takutnya, gak kuat untuk berjalan," ujarnya. Aku kemudian bergegas menuju kamar Bu Yanti. Ketika kubuka pintu kamar, kulihat, Bu Yanti masih posisi istirahat, dengan mata tertutup. "Permisi Bu, ini Bagas," ucapku perlahan. Bu Yanti pelan-pelan membuka matanya, dan melihatku. Bagas, sapa Bu Yanti?" "Iya Bu, Bapak bilang, kalau Ibu lagi gak enak badan," ucapku. "Iya nih, kamu bisa tolong antarkan saya ke dokter kan?" tanya Bu Yanti. "Iya Bu, Bapak udah berpesan, untuk saya mengantarkan Ibu ke dokter," jelasku. Aku kemudian membantu Bu Yanti berdiri, dan membopongnya menuju mobil, lalu kami berangkat ke dokter. Setelah diperiksa, dokter bilang, kalau Bu Yanti hanya kelelahan, dan kurang istirahat. Kemudian, dokter memberikan resep suplemen vitamin untuk Bu Yanti. Dokter juga berpesan, kalau Bu Yanti harus banyak istirahat. "Bu," kata Bapak, setelah dari dokter, saya disuruh mengantarkan Ibu pulang ke rumah, terangku. "Iya Gas, di sini,
Ibu kurang bisa istirahat, lebih enak istirahat di rumah, sahut Bu Yanti. Ketiga istri Pak Salim memang tidak tinggal dalam satu rumah. Pak Salim membelikan rumah untuk setiap istrinya, dengan tujuan, agar tidak ada rasa cemburu di antara mereka. Nanti, Bagas nginep di rumah ibu aja ya. Besok pagi, ibu mau minta tolong, untuk antarkan ibu, soalnya, ada acara nikahan sepupu ibu, bisa kan? Tanyanya. Iya Bu, Bagas bisa kok, sahutku, yang memang sudah tugasku sebagai sopir. Ibu mau tidur dulu ya, nanti, kalau sudah sampai di rumah, tolong bangunkan ibu, ucap Bu Yanti. Bu Yanti kemudian menurunkan sandaran kursi mobil hingga rata. Tak lama, setelah itu, pun tertidur pulas. Sepanjang perjalanan, aku tidak bisa fokus, karena melihat panorama alam perbukitan, yang terlindungi itu, yang begitu menjulang. Terbersit di pikiranku, untuk menjadikan Bu Yanti yang kedua. Kami sampai di rumah pukul 2 siang. Aku kemudian membangunkan Bu Yanti, dan membantunya masuk ke rumah, dan mengantarkannya ke kamarnya. Ia kemudian meminta tolong membelikan makanan. Sepanjang perjalanan, aku telah mengatur rencana, untuk menaklukkannya. Sebelum berangkat membelikan makanan untuknya, aku menelepon temanku, Arman. Arman adalah temanku saat di sekolah dulu, dan sekarang, dia bekerja berjualan jamu. Aku pun menelpon Arman, untuk menanyakan sesuatu. Tumben kamu tiba-tiba nelepon, ada apa? Tanya Arman dari balik telpon. Gini men, tempo hari, kamu pernah ngomong punya obat ajaib, masih ada gak? Tanyaku. Masih banyak gas, emang kamu mau? Tanya Arman balik. Iya men, aku lagi butuh nih, sahutku. Oke, entar, kamu ambil aja ke rumah, ucap Arman. Oke, nanti aku ke rumah, makasih ya men, ucapku. Emangnya, mau dikasih ke siapa gas? Cerita dong, ujar Arman. Entar deh aku ceritain, ini aku berangkat yang ngambil obatnya, ucapku. Kemudian, aku berangkat ke rumah Arman, untuk mengambil obat itu. Setelah mengambil obat di rumah Arman, aku kemudian membelikan bubur ayam untuk Bu Yanti. Bubur ayam yang telah kubeli, kemudian, kucampur dengan obat dari Arman. Tak terasa, hari sudah menunjukkan pukul 4 sore, ketika aku sampai rumah Bu Yanti kembali. Ketika aku masuk, kulihat, Bu Yanti sedang menonton TV di sofa, lalu ku hampiri dia. Bu, ini, Bagas udah belin bubur, ucapku, sembari menyodorkan bubur. Kenapa lama beli buburnya gas? Tanya Bu Yanti. Iya Bu, tadi antri soalnya, sahutku mencoba berkilah. Kemudian, aku menuju ke dapur, menyiapkan makanan, lalu kembali ke Bu Yanti. Ayo, dimakan dulu Bu buburnya, biar bisa diminum obatnya, ucapku. Bu Yanti kemudian memakan buburnya, lalu meminum obatnya. Setelah selesai makan dan minum obat, ia masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Aku lalu duduk di sofa, sambil menonton TV, menunggu obat yang kucampur di bubur itu bereaksi. Sekitar jam 6 malam, terdengar suara Bu Yanti memanggilku dari dalam kamarnya. Aku bergegas menuju kamarnya, dan kemudian, mengetuk pintu kamarnya pelan. Permisi Bu, tadi Ibu manggil saya ya, tanyaku. Iya Gas, Ibu mau minta tolong,
jawab Bu Yanti. Mau minta tolong apa emangnya Bu? Tanyaku. Kamu masuk dulu deh, gak enak soalnya. Kalau sambil teriak-teriak dari luar kayak gini, ucapnya. Ketika aku beranjak, kulihat, ia hanya dengan sebuah handuk. Aku tikesima melihat pemandangan alam indah. Bagas, kok bengong aja? Sini, bantuin saya, ucapnya. Iya Bu, bantuin apa sih emangnya Bu? Tanyaku. Bantuin pijitin dong gas, abis makan tadi. Tiba-tiba, badan ibu rasanya gak enak, jelasnya. Oh, ya sudah Bu, mungkin masuk angin, ucapku. Rupanya, obat yang kucampur di makanan Bu Yanti, mulai bereaksi. Ia kemudian baring, dengan posisi membelakangi. Aku kemudian mulai melakukan refleksi pada telapak kaki. Wah, pinter juga kamu mijatnya, bisa cepat sembuh nih, ujar Bu Yanti. Yang awalnya di telapak kaki, perlahan, mulai pindah. Gak nyaman kalau ada ini, ibu pindahin aja ya, ucapnya. Lalu, ia memindahkan semua yang menghalangi, membuat semua panorama alam indah terpampang jelas. Udah, lanjutin refleksinya buat sembuhin ibu, ucapnya. Aku pun melanjutkan pekerjaanku, dan setiap kali aku mencoba refleksi, ia bersuara yang tertahan. Kenapa Bu? Gak nyaman ya saya terapi, tanyaku. Enggak kok, lanjutin aja, biar saya cepat sembuh, ujar Bu Yanti. Melihat reaksi tersebut, membuatku mencoba untuk lebih jauh lagi melangkah. Ia diam saja, dan tampak tidak menghalau. Aku, yang penasaran pun, mencoba sekali lagi dengan tugasku. Suaranya yang lebih nyaring dari yang sebelumnya, membuat aku yakin, kalau ia suka metode penyembuhanku. Tiba-tiba, ia menggapai tanganku, dan menghentikan tugasku dalam menyembuhkannya. Bagas, sekarang, kamu terapi tangan ya, ujarnya. Kemudian, ia membalikkan diri, membuatku dapat melihat pemandangan panorama alam indah itu. Melihat kondisi itu semua, membuat yang ku bawa bereaksi. Bu Yanti sepertinya menyadari, ia melirik ke arah sesuatu itu sambil tersenyum, dan matanya sedikit sayu. Ayo Bagas, terapiin tangan saya udah nungguin ini, biar cepat sembuh, ucap Bu Yanti. Iya Bu, sahutku, aku mulai memijat lengannya dengan hati-hati. Sembari aku terapi, ia mulai mendekatkan tangannya ke arah sesuatu tersebut. Aku dapat melihat, kalau Bu Yanti berusaha terlihat cuek, tapi, dia dengan sengaja mulai meraihnya. Aku hanya diam sambil tetap menerapi. Kemudian, ia menarik tanganku, dan membawanya ke suatu tempat. Tangan saya udah cukup kayaknya, sekarang kamu tolong terapi di sini ya, ucapnya. Di sini juga ya ucapnya, sambil membawa tanganku ke tempat yang sangat bengkak tersebut. Perlahan-lahan, aku mulai menerapi, ketika ia sampai pada sesuatu, sampai aku langsung berhenti, menerapi. Kok berhenti terapinya? Tanya Bu Yanti. Aku hanya tersenyum, ia telah jatuh ke dalam rencanaku. Kemudian, aku mulai kembali menerapi, yang membuatnya mulai bersuara. Mendengar suaranya, membuatku tahu, kalau dia tidak pernah mendapat penyembuhan seperti ini dari Pak Salim. Kulihat, Bu Yanti tersenyum ke arahku. Kemudian, Bu Yanti memberiku tanda kasih sayang. Makasih ya Bagas, kamu udah bikin saya sembuh dan bahagia,
ujar Bu Yanti. Iya Bu, sama-sama, sahutku membalas senyuman. Memangnya, selama ini Pak Salim gak pernah nyembuhin kayak tadi ya, tanyaku. Gak pernah dia kayak gitu, dia maunya menang sendiri, begitu dia udah selesai, saya pasti gak dipedulin lagi, tapi, saya masih butuh nih Bagas, ungkapnya. Emang ibu mau apa lagi? Tanyaku, dan tiba-tiba, Bu Yanti mengambil yang selalu kubawa. Ketika sudah terlihat semua yang ia ambil, Bu Yanti sejenak terdiam, menatap dengan mata terbelalak. Tatapan Bu Yanti masih terpaku, sambil tersenyum penuh makna. Kemudian, dengan posisi sama, aku mulai membimbing ke arah yang benar. Dan saat itu, kami langsung berlayar ke tengah samudra luas. Nyanyian Bu Yanti makin membuatku semangat dalam melajukan perahu itu. Dari yang awalnya pelan, sedikit demi sedikit, makin ku percepat laju perahu itu. Bukan hanya satu metode, kami melakukan banyak metode dalam pelayaran di tengah samudra tersebut. Beberapa kali, Bu Yanti tiba pada dermaga yang diimpikan. Akhirnya, aku pun sampai juga di dermagaku. Dan setelah semuanya selesai, lalu, kami pun istirahat dengan lelap. Aku terjaga di pagi hari, badanku masih terasa lelah akibat pelayaran semalam. Ia masih terlelap dengan pulas di samping. Aku berusaha membangunkannya, karena pagi itu, kami harus segera berangkat ke Bandung. Akan tetapi, Bu Yanti tidak merespon, dan matanya masih terpejam. Melihat Bu Yanti yang masih tertidur nyenyak, membuat gejolakan hatiku makin menjadi. Bu Yanti kemudian terjaga dari pulasnya. Aku melihat ke arah jam, waktu telah menunjukkan pukul 8. Aku teringat, kalau pagi itu, aku harus mengantarkan Bu Yanti ke Bandung. Sayang, ayo siap-siap, pagi ini, bukannya kita harus ke Bandung, ucapku. Iya sayang, kamu bikin aku lupa sayang, sahutnya dengan tertawa kecil. Setelah rapi-rapi, kami pun langsung berangkat menuju Bandung. Di perjalanan menuju Bandung, ia menyender di bahu. Dapat kulihat, raut kesedihan di wajah Bu Yanti. Ada apa sayang? Kenapa mukanya sedih? Tanyaanku. Selama ini, aku sebetulnya kesepian sayang. Ungkapnya. Kok bisa sayang? Tanyaku penasaran. Iya sayang, sebetulnya, aku udah jarang diperhatikan sama Pak Salim, padahal, aku masih butuh, jelasnya. Tapi kan, sekarang, udah ada aku sayang, ujarku. Makanya aku seneng banget, pas kemarin kamu mau nemenin aku, jawabnya. Kamu gak nyesel kan? Tanyaku meyakinkan. Enggak dong sayang, malahan, aku nyesel, kok baru sekarang, mestinya kan, dari dulu aja, biar bisa tiap hari bersama, sahutnya dengan sedikit tertawa. Memangnya, sejak kapan kamu tertarik sama aku? Tanyaku. Dari waktu kamu jadi supirnya Pak Salim, aku sebetulnya udah naksir sama kamu, jelasnya. Kalau udah selama itu, kok kamu gak coba deketi aku aja? Tanyaku lagi. Kan aku malu, apalagi, umurku kan udah tua, aku juga gendut, gak langsing, kayak gadis-gadis muda, sahutnya, dengan memasang ekspresi cemberut merajuk. Enggak kok sayang, masih bagus gitu, ujarku. Sesampainya kami di Bandung, hari sudah mulai gelap. Aku langsung mengantarkan Bu Yanti ke rumah saudaranya. Setibanya kami di rumah saudaranya, ia langsung turun.
Nanti, kamu cariin hotel buat nginepnya, yang dekat sini aja ya sayang, biar gak jauh-jauh dariku, ucapnya. Iya sayang, sahutku dengan tersenyum. Ia bergegas keluar dari mobil, dan masuk ke dalam rumah. Aku kemudian menjalankan mobil, dan mencari hotel dekat situ. Setibanya di hotel, aku langsung memesan kamar, dan menuju ke kamar. Setelah masuk, aku istirahat sebentar, sambil membayangkannya. Aku terjaga sekitar pukul 8 pagi, aku teringat, kalau acara keluarga Bu Yanti baru selesai, sekitar jam 2 siang. Sambil menunggu, aku pun memutuskan untuk membelikan sesuatu untuk Bu Yanti, melalui toko online. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Ponselku berdering, dan sebuah pesan masuk. Ketika aku melihatnya, ternyata, itu dari Bu Yanti. Jemput aku sayang, ini acaranya udah selesai, isi pesan itu. Aku pun bersiap untuk menjemput Bu Yanti. Sebelum pergi menjemput, aku memutuskan untuk memperpanjang waktu menginap di hotel. Beberapa saat kemudian, aku tiba di rumah saudaranya. Dari dalam mobil, aku melihat ia sedang berpamitan dengan keluarganya. Lalu kemudian, Bu Yanti masuk ke dalam mobil. Saat mobil sudah berjalan, ia langsung merangkul tanganku. Kita langsung pulang sayang, tanyanya. Memangnya kita mau pulang, ucapku, dengan wajah tersenyum. Terus, kita mau kemana sayang, tanyanya balik. Aku mau bawa kamu, terus aku nikahin, biar bisa bersama setiap hari, ungkapku dengan tertawa kecil. Dasar kamu ya, tapi, kayaknya seru juga kalau tiap hari sih, ucapnya, dengan tertawa. Tak beberapa lama, kami pun sampai di penginapan, yang aku menginap kemarin. Wah, beneran nih, aku mau dibawa ke sini, tanya Bu Yanti. Memangnya gak mau? Tanyaku meyakinkan. Jelas mau dong, sahutnya, dengan senyuman manis. Aku dan Bu Yanti pun segera beranjak ke dalam ruangan. Bu Yanti sepertinya sudah tak sabar, ia segera memindah yang dia bawa itu, ia kemudian tersenyum kepadaku. Setelah itu, kami pun memulai lagi perjalanan semuanya, hingga selesai. Aku kemudian ikut istirahat di samping. Hatiku begitu bahagia, karena, kedua istri Pak Salim, yang tak lain adalah bosku, menjadi begitu akrab denganku.